Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusni, NIM B240631 kelas C02. Saya sekarang adalah mahasiswa di Universitas Mega Buana Palopo, jurusan Kebidanan. Izinkan saya mengumpulkan tugas dari mata kuliah Kebijakan dalam Kebidanan dari dosen pengampu Susianti SST MKep. Pada kesempatan ini, saya mengangkat tema tentang kekuasaan, politik, dan kebijakan dalam pelayanan kebidanan. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, yaitu dampak ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender pada kesehatan perempuan dan praktik kebidanan. Bentuk ketidaksetaraan gender yang pertama, marginalisasi, adalah peminggiran salah satu gender dalam lingkungan sosial yang membuat aksesnya terhadap suatu hal menjadi terbatasi. Contoh, perempuan cenderung lebih rentan mengalami PHK karena alasan bahwa perempuan memiliki banyak waktu untuk mengurus serta mendampingi anak setelah melahirkan. Yang kedua, subordinasi adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Contoh, perempuan dianggap tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi karena akan menjadi ibu rumah tangga. Yang ketiga, stereotip adalah pemberian citra baku atau label cap kepada seseorang atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau sesat. Contoh, perempuan selalu dilabeli dengan kata manja, lemah, emosional, gemar ngerumpi, tidak dapat memimpin materialistis, urusan dapur, dan lain sebagainya. 4. Subordinasi adalah tindak kekerasan baik fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat, atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Contoh, pemukulan, penyiksaan, dan pemerkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan, kekerasan yang terselubung dengan cara memegang dan menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan tanpa kerelaan sepemilik tubuh. Yang kelima atau yang terakhir, beban ganda adalah beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin lainnya. Contoh, seorang istri harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, berbelanja, mengasuh anak, melayani kebutuhan suami, dan sebagainya. Sementara istri juga bekerja di luar rumah, sedangkan suami hanya bekerja saja tanpa mengerjakan tugas rumah tangga. Subtema kita yang kedua yaitu peran perempuan dalam asuhan kebidanan dan dapat memberikan advokasi serta bisa membawa reformasi kebijakan kesehatan. Peran bidan sebagai advokator. Advokasi dan strategi pemberdayaan wanita dalam mempromosi hak-hak yang diperlukan untuk mencapai kesehatan yang optimal, kesetaraan dalam yang optimal memperoleh pelayanan kebidanan, advokasi bagi wanita agar bersalin dengan aman, yang terakhir advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Ada beberapa media yang digunakan dalam memberikan advokasi dalam pelayanan kebidanan. Yang pertama yaitu melalui lisan atau seminar, yang kedua melalui diskusi, yang ketiga berita, baik itu di surat kabar atau majalah, yang keempat artikel atau yang disebar melalui media massa. Subtema kita yang ketiga yaitu politik dalam asuhan kebidanan. Sebelum saya lanjut menjelaskan politik, apa itu politik dalam asuhan kebidanan, terlebih dahulu saya jelaskan dulu politik kesehatan itu adalah suatu ilmu dalam dan seni untuk memperjuangkan derajat kesehatan masyarakat dalam suatu wilayah melalui sebuah sistem dalam ketatanegaraan yang dianut dalam sebuah wilayah atau negara. Politik dalam asuhan kebidanan dapat diartikan sebagai upaya untuk memperluas batasan kebidanan dan perempuan melalui keterlibatan politik. Manfaat politik dalam kesehatan. Yang pertama, menciptakan sistem kesehatan yang adil. Yang kedua, adanya kolaborasi pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat.
Pengaruh politik kesehatan terhadap derajat kesehatan. Apa hubungannya? Yaitu hubungan antara politik dan kesehatan bersifat timbal balik. Di satu sisi, politik kesehatan dipengaruhi oleh derajat kesehatan masyarakat. Ketika derajat kesehatan masyarakat meningkat, hal ini dapat berdampak positif pada stabilitas politik dan ekonomi. Di sisi lain, politik kesehatan yang efektif dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program kesehatan. Sebagai yang kita ketahui, yaitu ada beberapa kebijakan politik yang sudah kita rasakan, salah satunya yaitu JKN Jaminan Kesehatan Nasional. Terima kasih, itulah tadi hasil pemaparan saya tentang kebijakan politik dalam dunia kesehatan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.